Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone nggak pakai lama, langsung Jobstreet aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Jobstreet virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak gaya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Jobstreet yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Jobstreet virtual karir fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja virtual karir fair, karena Jobstreet itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Jobstreet aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Jobstreet aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Jobstreet aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Jobstreet aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Jobstreet aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Jobstreet aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Ya, selamat datang semua peserta Tech Virtual Career Fair terbesar di Asia bersama Jobstreet.com dan Tech in Asia, di mana ribuan lowongan kerja tech dan digital tersedia di sini. Terima kasih atas Jobstreeter yang mengikuti webinar hari ini. Kita juga sebentar akan mendengarkan sharing dan presentasi dari Shopee. Siapa sih yang nggak tahu Shopee, teman-teman sekalian? Pasti pada punya aplikasinya dong. Dan tentunya kepengen kerja di Shopee kan? Boleh kok, abis ini langsung aja melamar nanti di Shopee ya, teman-teman. Kebetulan juga ada beberapa posisi yang sedang live di Career Fair ini. Nah, bersama kita sudah ada 2 perwakilan dari Shopee, yaitu Cesia dan Yohanes. Halo, Cesia dan Yohanes, apa kabar? Halo, Baik ya, sehat ya? Oh baik, ya, sehat, alhamdulillah. Oke. fit Ya, yang sehat. Oke. Nah, mereka berdua ini akan berbagi mengenai pengalaman, mereka bekerja di Shopee dan serba-serbi Shopee. Nah, sebelumnya saya akan membacakan profil mereka masing-masing dulu ya. Jadi Cesia ini adalah lulusan dari Universitas Indonesia, major di Psychology. Kebetulan selama ini dia memang spesialis di, recruitment dan talent acquisition. Kemudian dengan pengalamannya 3 tahun, merekrut dari spesialisasinya yang marketing sampai dengan tech. Nah, saat ini Cesia itu sebagai tech recruiter di Shopee Indonesia. Nah, begitu juga Yohanes. Yohanes graduated dari Universitas Macung dengan major di informasi sistem dengan background-nya dan skill di beberapa programming language. Kemudian Yohanes juga memiliki pengalaman 4 tahun professional front end engineer ya, dengan experience di berbagai macam companies. Nah, sekarang Yohanes bekerja sebagai front end engineer di Shopee Indonesia. Seperti itu teman-teman. Jadi tapi sebelumnya saya bacakan dulu, nanti pada saat presentasi kalian juga boleh memberikan pertanyaan di chat gitu ya, di chat, kemudian dengan mencantumkan, karena ini ada 2 narasumber, jadi pada saat kalian chat, kalian harus mencantumkan siapa kalian mau bertanya ke siapa, mau bertanya kepada Yohanes atau mau bertanya kepada Cesia. Nanti formatnya seperti ini, disebutkan dulu Cesia atau Yohanes, kemudian type questions-nya sama dari mana gitu ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan juga untuk semua materi presentasi akan kami share dan kirim ke para peserta. Rekaman juga tersedia di YouTube channel Jobstreet Indonesia. Ya, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Cesia. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Tika, and also thank you to everyone yang udah sempetin waktunya untuk join this session.
Hai semuanya, kenalin dulu. Aku Sheisha Adela from Shopee. Biasa dipanggil Sheisha, and I'm currently in charge of marketing roles under tech department here in Shopee ID. I've been working in Shopee for almost 3 tahun. Dan 1 tahun belakangan ini memang fokus in managing our tech recruitment here in Shopee. Gitu. Dan untuk session hari ini kita akan casually ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya seputar pengalaman how it's like to be a Shopee team, khususnya kalau di tech team tuh gimana sih teman-teman gitu. Nah, mungkin kita mulai dari a bit about Shopee itself. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu juga gitu. Shopee adalah bagian dari our parent company, namanya C Group, yang menaungi 3 perusahaan. Yang pertama ada Shopee as our e-commerce platform, dan ada C-Money, our digital financial platform, dan yang terakhir ada Garena juga as our digital entertainment arm. Gitu. Mungkin di sini ada yang main Free Fire guys atau League of Legends gitu ya. It all coming from Garena for your informations. Gitu. Terus next. Nah, Shopee sendiri pertama launch di tahun 2015 di our headquarter yang adanya di Singapura. Dan as of now, Shopee udah ada di 8 negara guys. Ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Philippines, dan juga Brazil gitu. But lucky for you guys, Indonesia itu is actually the largest market of all gitu. Jadi lucky for you kalau misalkan kalian join us, you might be able untuk participate nih dalam project-project inisiatif yang akan diimplementasikan across the region. Gitu. Next. Nah, di Shopee Indonesia sendiri, kita punya beberapa key functions of the business gitu. Jadi yang pertama ada tech department ini yang create dan juga manage berbagai macam produk teknologi di Shopee ID. Terus kedua ada marketing, our marketing team ini yang akan produce berbagai macam campaigns gitu ya. Kalian mungkin tahu kayak campaign-campaign ada 11-11, 12-12, and so on. Terus ada tim business development juga untuk mengembangkan our business through their relations with merchants. Terus ada operations team yang memastikan untuk best user experience. Terus ada HR atau kita bisa sebut people team untuk ensure a cool and also supportive workplace untuk semua Shopee team. Dan yang terakhir ada business intelligence guys untuk collect data dan juga dianalisis nih kepentingan pengambilan keputusan. Gitu. Terus next. Nah, di Shopee sendiri, we do have our own values yang kita pakai sebagai pedoman bekerja nih bagi seluruh Shopee team. Gitu. Jadi yang pertama kita punya we serve, terus we adapt, we run, we commit, and we stay humble. Maksudnya apa sih? Gitu. Jadi kalau we serve, kita selalu mengutamakan kepuasan user atau pelanggan kita. Kita selalu berusaha deliver beyond their expectation. Gitu. Terus we adapt maksudnya apa? Jadi kita selalu mengantisipasi perubahan dan juga membuat rencana di awal. Dan yang ketiga ada we run, kita punya dorongan dari diri yang kuat. We don't need anyone to push ourselves, guys. Selalu punya sense of urgency untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Gitu. Terus yang keempat ada we commit, be reliable, bisa diandalkan, do what we say we will do, berlaku sebagai owner untuk selalu proaktif finding a way to grow our organizations. Dan yang terakhir ada we stay humble, gitu, believing that we are always that underdog, masih banyak yang terus bisa kita pelajari dari market, dari competitors, except kalau kita tuh nggak akan pernah bisa sempurna, jadi kita selalu bekerja keras dan belajar terus. Gitu. Terus next, kita ngomongin tentang beberapa development programs yang ada di Shopee kali ya, gitu. Jadi here at Shopee, we value learning. Jadi manajemen juga berusaha keras nih untuk memfasilitasi employee-nya untuk selalu belajar dan juga berkembang. Gitu. Jadi yang pertama kita ada beberapa learning and development opportunities bisa melalui Shopee Academy, terus ada e-learning classes dan juga ada several learning and development programs yang sangat beragam dan bisa disesuaikan juga nih sama kebutuhan Shopee team masing-masing. Gitu. Terus next untuk career development-nya, Shopee memberikan kesempatan juga yang sama semua untuk setiap Shopee team yang memang willing untuk explore different careers in the organizations melalui program namanya Local Movement. Dan juga selain itu Shopee juga provide nih kesempatan untuk kita kerja bareng dan juga untuk berinteraksi, ngobrol-ngobrol, tektokan sama other Shopee team across the region. Gitu. Next. Tadi ini udah kita sebutin juga, kita ada, nah, oke. Jadi kalau yang ini yang menarik kali ya, mungkin some of you guys udah pernah nggak sengaja lihat Instagram Live at Shopee mungkin, atau bahkan lihat
story teman-teman atau kenalannya yang kerja di Shopee, baik itu intern maupun yang udah full time juga. We do have a lot of fun activities here in Shopee ID gitu ya. Ini yang ada di layar sebenarnya cuma sebagian kecilnya aja, yang beberapa bisa kita masukin di sini. Ada Orange Day, terus ada Shopee Share, Shopee Fest, terus even di dalam situasi pandemi sekarang, kita juga berusaha untuk adjust nih beberapa aktivitas jadi virtual, biar bisa tetap jalan juga. Tuh, yang di bawah tuh ada virtual dance club, terus ada virtual Shopee Fit juga untuk yang mau olahraga, misalkan Zumba atau yoga bareng-bareng sama Shopee team lainnya, terus ada virtual movie club, dan masih banyak lagi sebenarnya. Gitu. Nah, buat kalian yang tertarik untuk experiencing dan juga udah tertarik nih untuk collaborate with us as a Shopee team, mungkin penasaran gimana sih proses rekrutmen atau hiring flow di Shopee ID, khususnya untuk yang tech department ya, gitu, karena kita lagi ngomongin tech at Shopee. Jadi standarnya sebenarnya kayak gini sih untuk setiap role. Pertama kita mulai dari CV screening, of course, kalian bisa daftar ke role yang kalian mau, bisa dari berbagai platform, salah satunya dari Jobstreet juga bisa. Nah, nanti akan ada Shopee team yang review semua profil applicants yang masuk. Dan kalau profilnya shortlisted, kita lanjut ke HR screening call. Biasanya it's going to be a very quick call, guys, untuk ngobrol-ngobrol with the recruiters. Dan kalau misalkan lanjut lagi, kita lanjut ke online technical assessment, gitu ya. Biasanya tes ini via online, jadinya fleksibel untuk dikerjakan di mana aja dan kapan aja, based on your availability. And if you're passing the grade, kita akan invite nih untuk ketemu user di technical user interview by video call. Biasanya di situ tuh akan ngobrolin tentang technicalnya, terus ada live coding session juga biasanya. Dan if you pass that interview, kita lanjut ke interview 2 yang biasanya adalah final interview to meet the hiring manager. Gitu. Dan baru setelah itu kita bisa decision nih, kayak kita bisa offer atau enggak. Gitu. Next. Nah, untuk openingnya sekarang, kita sebenarnya lagi open to hire all level. Jadi dari yang junior banget sampai senior banget kita lagi open. Jadi mungkin teman-teman yang baru graduate atau even lagi finalizing your thesis, lagi kerjain skripsi atau tugas akhir are very welcome to apply. Gitu ya, yang udah deket-deket nih sidangnya mungkin di bulan ini atau bulan depan atau 2 bulan lagi, is very welcome to apply, guys. Karena kita buka dari yang fresh graduate juga. Gitu. Dan untuk role-nya juga macam-macam banget, ada front end, back end, QA, SRE, database engineer, ada game engineer, PM, designer, dan masih banyak lagi yang nanti bisa dilihat di career page kita. Gitu. Next, nah mungkin beberapa dari kalian ada yang worry gitu ya, atau wondering gimana sih rasanya terjun langsung ke real projects. Mungkin terutama teman-teman yang baru graduate, baru banget lulus, mungkin belum sempat punya prior experience intern atau full time di company sebelumnya, jangan khawatir gitu ya, karena we do have a very strong support system here in Shopee. Jadi once you've onboarded here in Shopee, ada banyak banget support system, ada manager kalian yang very open untuk discussion, very open untuk questions, jadinya enak juga untuk discuss, ada colleague juga yang very supportive, ada buddy program kalau di Shopee, jadi buddy program ini semacam buddy ya, teman yang akan di-assign ke satu new joiners untuk nemenin terus nih selama sebulan. Gitu. Terus ada mentorship program juga, khususnya untuk junior engineer level, dan sisanya ada training and courses, dan juga HR advocate yang akan support kalian terus di Shopee. Gitu. I think that's pretty much all yang aku bisa sampaikan di session kali ini. Sekali lagi mau ingetin kalau as of now we're massively hiring untuk semua tech roles di Shopee ID, dan kita open to all level juga, guys. Jadi buat yang tertarik bisa langsung apply. Dan kalau ada pertanyaan buat aku, boleh banget ditulis di chat box sekarang biar bisa kita gather dan dijawab nanti di akhir session. Gitu. Jadi untuk selanjutnya yang lebih spesifik tentang how it's like to be a tech team here in Shopee akan dijelaskan langsung sama Yohanes ya. Silakan Yohanes. Alright. Oke, thank you Cecia. Menarik sekali barusan presentasi tentang ini proses untuk hiring dan lain-lain. Kenapa aku bisa bilang menarik juga? Karena memang aku juga pernah ada di sana gitu ya. Maksudnya aku pernah ada di posisi itu, aku juga pernah melalui proses itu, dan itu memang benar-benar proses yang cepat dan juga menarik gitu. Lalu juga ada buddy program, aku pernah juga jadi buddy. Jadi kalau misalnya ada new joiner baru masuk, nah itu aku pernah di-assign jadi buddy dan memang aku membantu dia nge-guide dia gitu.
Oke, oke. Sekarang, oh iya, aku izin perkenalkan diri dulu. Nama aku Yohanes Akrus Aldi. Biasa dipanggil Yohanes atau Akrus juga bisa. Gitu. Aku di Shopee sebagai front end engineer. Di sini aku sudah 2 tahun untuk bekerja di Shopee. Oke, dan di sini aku akan share kira-kira bagaimana sih keseharianku di Shopee, apa aja yang aku temui, bagaimana siapa saja yang aku temui, apa aja yang ada di tag live-nya Shopee itu sendiri gitu, apa yang mungkin spesifik di engineer-nya itu ada apa aja sih di Shopee gitu ya. Oke, untuk yang pertama, aku akan perkenalkan dulu. Jadi selain front end, di sini ada ini ya, ada beberapa poin ya kayak back end engineer, front end, quality assurance. Jadi di sini itu aku bekerja sama dekat dengan back end engineer, quality assurance, site reliability engineer atau SRE yang biasanya membantu kita untuk proses deployment. Lalu juga ada project manager gitu. Jadi engineer itu nggak hanya bekerja dengan sesama engineer aja kalau di Shopee. Jadi kita tuh juga berkolaborasi dengan yang lain. Nah, ini nanti akan aku lebih jelaskan lagi, itu di bagian collaborations, nanti ada slide-nya, itu di mana kolaborasi ini tuh membentuk satu tim yang kita itu bekerja sama secara secara penuh gitu untuk mengembangkan satu produk yang ada di Shopee begitu. Ini adalah gambaran aja. Jadi di Shopee itu sebenarnya selain front end ada apa aja? Ada back end, ada quality, ada SRE, dan juga ada project manager gitu. Nggak menutup di 5 posisi ini aja, itu masih ada lagi posisi yang lain, cuman ini yang aku highlight seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut, next. Oke, tag sendiri di Shopee tadi sudah disampaikan oleh Cecia. Jadi tugas kita adalah build and manage Shopee technological products ya, to serve as well as deliver impact to our millions of customer in the region. Nah, di sini yang aku ingin highlight itu adalah technological product gitu. Nah, kenapa technological product? Karena setelah ini kita akan melihat apa sih yang dikembangkan oleh mungkin dari tagnya Shopee ya. Salah satu contohnya itu apa begitu. Dan juga impact-nya itu ke customer itu seperti apa begitu. Ini ada gambar, mungkin ini gambar dari teman-temanku waktu kerja yang berdiri itu PM gitu ya. Kita di satu ruangan dan kita lagi diskusi mungkin pembuatan produk itu flow-nya seperti apa begitu. Nah, satu hal lagi yang mungkin aku share lagi menarik ya di Shopee itu adalah kalau untuk meeting room-nya sendiri itu bookingnya tuh bisa cepat banget gitu kalau misalnya kita tahu. Jadi kalau misalnya booking room-nya di Shopee itu kita bisa tahu kalau room ini tuh udah kepake atau enggak kayak gitu. Jadi itu akan memudahkan kita untuk proses development-nya seperti itu. Begitu. Next. Oke, nah ini yang aku highlight tadi. Jadi ini adalah di collaborations dari tag team yang tadi sudah ada di awal, yaitu tag teamnya itu tadi, yang SRE, front end, back end, juga PM gitu ya. Nah, kita itu bekerja sama dengan product manager. Lalu payment itu adalah bagian dari timku sendiri karena aku ada di tim SIPP gitu ya. Nah, di tim SIPP ini kita juga bekerja sama erat dengan operation dan partnership gitu. Nah, jadi aku di sini berkolaborasi dengan product manager, dengan operation dan partnership, kita menghandle payment yang ada di Shopee. Nah, payment apa saja yang kita handle di Shopee itu kalau misalnya teman-teman buka aplikasi Shopee ya, lalu setelah check out akan ada pemilihan payment. Nah, itu adalah yang kita kembangkan di sini. Begitu salah satu yang kita kembangkan oleh tag team-nya Shopee. Begitu. Oke, mungkin bisa di next. Oke, di sini adalah contoh produk yang kita kembangkan. Jadi yaitu adalah payment page yang tadi sudah aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman buka, lalu ada pilihan BCA One Click, ada BRI Direct Debit, lalu ada credit card, itu produk yang kita kembangkan gitu di Shopee. Jadi untuk payment sendiri di Shopee itu kita menggunakan dari Shopee sendiri begitu. Lalu untuk ada juga internal dashboard, ini sifatnya lebih ke internal, jadi tidak diakses untuk user luar. Jadi ini yang akan memudahkan kolaborasi dengan tim operations tadi gitu. Karena usernya pun itu adalah tim operations tadi gitu. Begitu. Bisa di next. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tag team ya, tag team itu erat kaitannya dengan development proses gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih suatu fitur atau suatu mungkin teman-teman akrab sama yang namanya bug ya, gitu. Itu pertama itu ada requirement. Jadi di requirement ini itu ada
product manager, key-nya itu ada product manager, PRD, dan feature atau fix. Jadi di requirement ini, product manager itu akan membuat poin, kira-kira fitur apa aja yang ingin dikembangkan, kira-kira bug fix apa aja yang ingin dilakukan gitu pada suatu sistem gitu ya. Lalu yang kedua, itu ada sprint planning. Di sini key-nya ada tech teams, timeline, dan assignee. Di sprint planning ini, itu kita akan meng-assign kira-kira di task ini itu siapa engineer yang akan menjadi PIC gitu, atau siapa yang akan menjadi key-nya gitu, siapa yang akan menghandle task ini begitu. Lalu yang paling menarik di sini adalah feature of fix development. Di sini key-nya adalah tech team, review, docs, dan test environment. Jadi di sini tuh pengerjaannya gitu. Jadi pengerjaan fitur atau fix ini oleh tim engineer sendiri gitu. Nah, pekerjaan ini nggak langsung di-deploy, jadi kita akan melakukan review dulu. Kalau perlu juga kita buat dokumentasinya, karena akan memudahkan engineer baru yang akan join ya. Lalu ini akan kita tes di test environment. Nah, test environment itu apa sih? Jadi test environment itu adalah suatu environment development yang kita gunakan untuk testing sebelum deploy gitu. Nah, lalu setelah di tes ini setelah fiturnya itu selesai, kita koordinasi dengan quality test. Di sini ada QA engineer, di mana mereka akan melakukan testing yang akrab adalah end-to-end testing gitu. Lalu setelah dari quality test ini, itu kita ke deployment to UAT. Nah, UAT ini apa? Jadi setelahnya di test environment, itu ada namanya UAT, yaitu User Acceptance Testing. Nah, di sini key-nya adalah Site Reliability Engineer atau SRE, dan juga tech team. Nah, di sini itu kita akan melakukan testing lagi, ya, testing lagi sebelum aplikasi ini tuh atau fitur atau fix ini tuh dilepas ke user, begitu. Nah, untuk yang selanjutnya, fitur on fix demo itu jadi setelahnya ini sudah selesai, itu akan didemokan dulu, gitu ya, didemokan dulu kepada seluruh anggota tim. Jadi karena kalau misalnya masih ada satu atau dua bug yang mungkin masih ada, itu kita masih bisa untuk fix di situ, begitu. Nah, setelah fitur dan fix ini semuanya selesai, itu akan kita langsung deployment to live, jadi langsung bisa dipakai di aplikasi Shopee itu sendiri, ya. Dan kita akan tetap melakukan monitoring atau logging seperti itu. Jadi kita akan tahu kalau misalnya walaupun aplikasi ini sudah live atau fitur fix ini sudah digunakan oleh user, kalau misalnya ada sesuatu error ataupun ada isu yang lain, itu kita bisa langsung tahu dan kita akan melakukan langsung fix-nya seperti itu. Dan ini akan berulang lagi begitu. Oke, next. Oke, nah di sini apa sih yang membuat tim kita itu growing gitu ya? Apa sih yang membuat tim kita selalu berkembang gitu? Nah, ada dua hal di sini, yaitu adalah stacks dan juga skill set. Nah, stacks-nya sendiri itu di sini aku cantumkan beberapa yang sering kita gunakan ya, yang kita gunakan di dalam proses development. Untuk bahasa back-end-nya itu kita menggunakan Go, lalu ada database-nya kita menggunakan Redis ya, digunakan untuk cache biasanya. Lalu juga kita menggunakan Docker, ini biasanya tim SRE untuk deployment itu. Untuk deployment-nya di Shopee sendiri itu kita sudah menggunakan CI/CD ya. Jadi kalau misalnya kita mau deployment itu tinggal melakukan comment aja dan dia akan langsung ke deploy seperti itu. Lalu ada Kubernetes, ini juga SRE juga, dan MySQL itu database-nya selain Redis dipakai oleh tim backend. Dan untuk front end-nya sendiri itu kita mainly kita menggunakan Next.js, yaitu salah satu framework-nya yang dari React kalau mungkin pernah tahu. Lalu juga ada Sass atau SCSS, itu adalah bahasa styling yang kita gunakan gitu. Oke, dari semua stacks ini itu sebenarnya masih banyak yang lain, seperti kalau misalnya dari front end sendiri ya, itu kita banyak menggunakan juga ada TypeScript, itu ada juga Cypress untuk end-to-end testing gitu, dan masih banyak lagi begitu. Nah, kalau teman-teman punya kalian atau skill di sini, itu boleh banget kalian coba untuk join atau apply di Shopee begitu. Nah, lalu skill set-nya sendiri yang kita tuntut untuk kembangkan ya, jadi kayak teman-teman tuh punya inisiatif untuk mengembangin ini sendiri dengan baca artikel, dengan baca dokumentasi, melakukan research begitu ya. Nah, itu ada problem solving. Itu problem solving itu skill yang digunakan kita untuk memecahkan suatu masalah gitu ya. Ini erat kaitannya dengan kalau kita melakukan tes coding seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman aktif di lead code, HackerRank gitu. Nah, itu pasti problem solving itu pasti berkembang begitu. Nah,
Itu untuk problem solving, dan yang kedua itu ada sistem desain. Nah, ini biasanya teman-teman tuh kadang atau orang mungkin salah persepsi ya antara sistem desain dan desain sistem. Nah, untuk desain sistem sendiri itu sebenarnya adalah suatu UI, jadi UI yang bisa digunakan secara terus-menerus gitu. Contohnya mungkin seperti Bootstrap, Tailwind. Nah, itu adalah contoh dari desain sistem gitu. Jadi komponennya itu sudah ada, tinggal digunakan. Nah, tapi kalau sistem desain sendiri itu adalah kemampuan dari seorang software engineer untuk mendesain suatu sistem gitu. Katakanlah aku mempunyai aplikasi chatting gitu ya. Nah, kira-kira dari chatting ini tuh goal-nya seperti apa? Komponen apa saja yang digunakan, UI-nya itu apa saja yang digunakan, lalu fungsi-fungsi apa saja yang digunakan, API apa saja yang akan diakses, gitu. Jadi kita mempunyai skill set ini, gitu. Jadi ada problem solving dan sistem desain ini, begitu. Boleh di next. Nah, kita sampai di bagian yang seru gitu ya. Oke, jadi selain ngoding, lalu development, lalu review, lalu juga demo, testing gitu ya. Nah, kita sebagai engineer itu mempunyai aktivitas apa aja sih gitu. Nah, jadi untuk yang pertama kita mempunyai Tech Championship. Jadi Tech Championship ini gampangnya ini mirip seperti hackathon gitu ya. Jadi kita melakukan visit ke kampus-kampus, lalu kita juga akan mengadakan suatu kompetisi coding di sana gitu. Nah, pemenangnya itu bisa langsung untuk memenangkan internship program yang ada di Shopee begitu. Nah, lalu ada Code League. Nah, di Code League ini adalah kompetisi hacking, kompetisi hackathon internal gitu ya. Jadi kayak kompetisi coding secara internal. Jadi di mana para engineer itu bersaing untuk menang di Code League ini gitu. Jadi kita akan dibagi ke beberapa tim. Nah, lalu di beberapa tim ini tuh akan memecahkan soal-soal yang bersifatnya itu back end, front end gitu. Jadi semuanya ada perannya gitu. Lalu kita ada tim bonding ya. Tim bonding di sini jadi ini berkala setiap bulan itu ada satu kali tim bonding. Nah, di tim bonding ini tuh satu tim. Jadi katakanlah di timku itu kita membuat suatu event yang itu berbeda-beda setiap bulannya, dan juga yang menghandle itu bisa berbeda-beda setiap bulannya gitu. Jadi acaranya tuh pasti beda dan cukup seru gitu. Yang pernah aku alami itu jadi kita pernah makan siang bareng itu pasti ya. Lalu yang kedua itu kita pernah kayak membuat batik gitu, tapi secara online gitu ya. Dan itu benar-benar di luar dari engineering gitu. Jadi kita juga ada kesempatan untuk eksplor ke sana juga gitu. Dan itu dilakukannya bareng-bareng. Nah, dan yang terakhir itu yang paling seru waktu dihandle oleh tim engineer ya. Itu kita menyediakan ini apa namanya? Escape room secara online. Jadi tim bonding itu dibagi ke beberapa tim, di mana tim-tim ini tuh menyelesaikan escape room masing-masing begitu. Lalu yang terakhir ada Tech Talks, ini jadi lebih ke pengembangan skill ya untuk Tech Talks-nya. Jadi di Shopee itu menyediakan seperti yang Cecia bilang tadi, itu ada Tech Talks, Shopee Academy, lalu juga kita difasilitasi juga untuk mengambil course begitu. Oke, bisa dilanjut. Nah, oke, di other activities kita juga punya hampers gitu ya. Jadi setiap campaign kita itu juga akan mendapat satu hampers dari Shopee begitu. Nah, isi hampersnya itu apa saja? Itu pasti kayak ada kaosnya gitu, ada values handbooknya, ada kalendernya kadang ya. Dan itu isinya tuh hal-hal menarik yang kita tuh bisa apa ya kayak ini tuh Shopee banget gitu loh. Karena Oke. Nah, itu ada tas juga seperti itu ya. Nah, oke. Lalu ke yang kedua ada boosters. Jadi boosters ini sifatnya adalah jadi setiap kali kita bekerja gitu ya, misalnya kita WFO, itu di jam-jam tertentu itu kita akan mendapat boosters gitu. Nah, bisnya boosters tuh biasanya adalah makanan. Seperti yang aku capture di sini ada snacks gitu. Lalu yang terakhir itu ada tech break time. Jadi tech break time itu waktu kita istirahat gitu ya. Nah, itu kita bisa mengisi waktu luang kita itu dengan main biliar. Ada juga Shopee juga menyediakan PS gitu. Jadi kita bisa kumpul bareng-bareng itu kita main PS kayak gitu. Oke, next. Oke, mungkin dari aku seperti itu dulu. Terima kasih banget untuk waktunya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di chat ya. Begitu. Oke, aku kembalikan Terima lagi ke kasih. Mbak Etika. Silahkan. Terima kasih dengan Yohanes dan Cecia. Thank you banget, menarik banget tadi sharingnya ya teman-teman. Jadi Yoha semakin
kayaknya semakin ini nih, semakin kepengen banget nih apply di Shopee gitu ya. Oke, tadi yang sempat di-sharing sama Cecia juga ada beberapa hal yang, apa namanya, seperti value di Shopee gitu ya, sangat-sangat menarik banget. Kemudian opportunity-nya juga, opportunity learning-nya di Shopee ya kan. Kemudian, dibahas juga mengenai career path juga gitu ya. Kemudian recruitment flow yang jelas, support system juga tadi dijelaskan ada buddy system. Jadi khususnya untuk newbies gitu ya, yang baru bergabung di Shopee, jangan takut, apa namanya, takutnya, nggak bisa gitu ya, mengerjakan role-nya, tetapi selalu ada buddies di situ. Nah, jangan lupa, Shopee sedang ada massive opening role ya, Mbak, ya. Jadi bisa langsung, apa, apply, bisa langsung visit ke page-nya Shopee, career page-nya Shopee di VCF ini, di Virtual Career Fair, nanti bisa lihat posisi-posisi yang lagi ada gitu. Nah, thank you banget sharing-nya untuk, Yohanes juga yang tadi sharing mengenai, pekerjaannya, role-nya ya kan, ternyata ada banyak banget ya role di tech itu ya, ada front end, ada back end gitu ya, di mana perannya sangat sangat penting, kolaborasi dengan antar, operations, antar departemen. Berarti di sana sangat-sangat spesialis banget dong ya, kalau kamu tadi cerita, kamu meng-handle payment ya berarti ya? Iya, Untuk benar benar, payment-nya ya? Oke. Iya, Berarti nanti akan ada, tag-tag yang lain juga dong ya, selain payment itu ya? benar benar sekali. Ada bagian lain Oke. selain payment kalau di Shopee, begitu. Oke oke. Nah, kalau saya boleh tanya dong, untuk apa namanya, menjadi, kayak Yohanes sekarang gitu ya, front end engineer itu, sebenarnya jurusannya apa sih? Information technology atau sebenarnya ada jurusan, spesifik, spesialis gitu loh, biar lebih cepat? Oke, oke. Kalau mungkin sebenarnya untuk jadi jurusan ya ini ya. Jadi bahas Jurusan? jurusan yang bisa ke front end engineer gitu ya. Yap. Oke, jadi kalau untuk jurusan sendiri sebenarnya untuk dasarnya itu biasanya dari ini teknik informatika ataupun sistem informasi begitu. Sistem informasi. Tapi kalau misalnya ini membahas tentang front end engineer ya, di Mhm. mana front end itu biasanya kita banyak mengambil bagian di visual ya, layouting dan segala macamnya. Jadi nggak Mhm. tertutup hanya untuk di teknik informatika maupun sistem informasi. Yang mungkin membedakan antara teknik informatika dan sistem Mhm. informasi itu mungkin dasarnya gitu. Karena kalau di Mhm. TIF dan juga SI ya mungkin ya, teknik Mhm. informatika dan sistem informasi, itu kita sudah dapat dasarnya gitu. I Tapi see. kalau misalnya spesifik jurusan gitu, asal teman-teman mempunyai skill-nya dan skill untuk menjadi front end itu sekarang sudah bisa dipelajari dimanapun gitu ya. Itu bisa Oke. gitu. Jadi nggak hanya tertutup di teknik informatika maupun sistem informasi saja Oke, begitu. jadi sebenarnya something yang bisa dipelajari juga nantinya ya? Benar, benar, benar. Dan kalau mungkin Oke. aku boleh cerita sedikit ya. Jadi Mhm mhm. front end itu kan erat kaitannya dengan layout ya, gitu. Mmm. Nah, dulu aku akrab dengan yang namanya desain gitu. Jadi awalnya itu aku banyak bermain di desain ya. Mhm Lalu mhm. aku tertarik untuk explore code-nya gitu. Nah, dari Oke. situ akhirnya aku bisa untuk melakukan code-nya juga. Aku Kembangin? belajar dari situ Oh, juga dan dari situ front end itu oke. terbentuk kayak gitu, skill front end itu terbentuk kayak gitu. Nah, I see I see. selanjutnya tinggal untuk mendalami aja gitu, yang dalam itu apa saja gitu. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang memang bukan spesialis gitu ya, untuk bisa, Iya, benar benar benar. mempelajari lebih jauh mengenai front end ini, Iya, seperti itu. Oke, ini kayaknya kita sudah ada pertanyaan deh, sudah ada beberapa pertanyaan, saya bacakan dulu aja kali ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama, yang pertama dari Jessica, dari Quick Kiangi, School of Business. Ini pertanyaannya untuk, Kak Cecia ya. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam CV agar CV kita lolos screening, Kak? Bisa dibantu Kak Cecia? Oke, thank you Mbak Tika. Thank you juga Jessica Oke. untuk pertanyaannya. Coba aku jawab ya. Jadi kalau untuk CV yang baik tuh gimana sih sebenarnya? Sebenarnya CV yang baik tuh CV yang padat dan informatif sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu bertele-tele, nggak usah terlalu detail, tapi tetap bisa emphasize apa yang
apa kelebihan kamu yang dibutuhkan oleh company atau role tersebut yang kamu apply gitu. Misal nih ya, mungkin misal ada seorang full stack engineer gitu yang as of now mau apply ke front end engineer gitu. Dia mau switch career ke mungkin ke front end gitu instead of back end. Ya berarti di profile kamu bisa di-emphasize nih pengalaman-pengalaman atau exposure yang kamu dapat selama handle front end, apa yang buat kamu interest dan buat kamu confident untuk handle front end on top of back end gitu. Terus skills juga boleh disebutin tuh, misalkan React gitu ya, JavaScript, dan juga stack-stack terkait yang kamu pakai untuk develop front end tuh apa gitu. Atau mungkin kalau misalkan kamu baru graduate gitu, just boleh banget di highlight personal project atau project-project kampus yang udah kamu kerjain bareng teman-teman juga boleh. Bisa banget di put di CV, biasanya pakai link portfolio gitu yang bisa dilihat juga sama recruiters. Jadi yang penting itu be informatif dan juga tetap to the point. Untuk desain sebenarnya nomor kesekian banget gitu ya. Yang penting ATS friendly dan mudah dimengerti juga nih untuk pembacanya, atau dalam hal ini ya reviewernya atau tim rekrutmen. Gitu sih, paling gitu sih, Just. Oke, Jessica, semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Yang penting singkat dan informatif gitu ya. Jadi nggak usah bertele-tele, kemudian semua skill yang memang udah hands on dicantumin juga di CV gitu ya, Jess ya. Betul, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada lagi dari Mulia Hadi dari Universitas Gadjah Mada. Halo, saya ingin bertanya karena di Shopee sudah CI dan CD, apakah skill apa nih? Skill GIT Skill ya, Git, GIT. Git, Oke, Git, skill Git ah. tetap diperlukan untuk engineer, dan apakah technical interview Shopee seperti menyelesaikan soal pemrograman? Nah, ini lebih cocok ke mana nih? Ceisha kali ya? Mungkin Ceisha bisa dulu, aku bantu. in between kali ya? Oke. Oke, Mungkin bisa aku bantu silakan. untuk yang ini. Gimana? Sorry. Kayaknya ini Johannes deh. Kalau untuk Oke, technical saya akan aku interview. bantu untuk yang ini. Oke. Jadi Boleh, ini boleh. lebih Ya, ke boleh CI/CD, Yohanes dulu. Git, dan juga soal pemrograman begitu ya. Oke. Jadi untuk di skill Git-nya sendiri, yaitu itu tetap diperlukan sebagai seorang engineer gitu ya. Karena walaupun kita sudah menggunakan CI/CD ya, kita untuk di Shopee sendiri itu untuk menjalankan CI/CD-nya itu perlu untuk mengetahui Git-nya itu sendiri gitu, skill Git-nya itu sendiri. Kenapa? Karena CI/CD-nya itu pun tadi sudah aku sempat jelaskan ya. Jadi ada beberapa environment, jadi test UAT dan juga production. Nah, untuk membeda-bedakan antara CI/CD mana yang jalan gitu ya, itu kita menggunakan Git-nya ini sendiri gitu. Dan juga Git ini tetap diperlukan. Kenapa? Karena mungkin kalau sekarang ya, berdasarkan pengalamanku, itu memang sudah ada banyak Git tools ataupun dari tools-tools atau site-site lain ya yang menyediakan untuk auto repository yang menyediakan komen-komen yang sudah otomatis gitu ya. Nah, tapi tetap saja ada case-case di mana kita tuh perlu menggunakan Git comment kayak gitu. Atau CLI seperti itu tetap diperlukan gitu. Nah, lalu untuk yang kedua, apakah technical interview Shopee seperti menyelesaikan soal pemrograman? Ini aku bisa bilang iya. Jadi untuk di technical interview-nya itu nanti akan ada beberapa soal yang harus dipecahkan oleh atau dikerjakan oleh yang meng-apply seperti itu. Gitu. Jadi untuk yang kedua memang iya ada soal yang harus Ada diselesaikan soal, oke. programnya. Nah, mungkin yang berbeda adalah scope-nya. Jadi kalau misalnya apply-nya itu di back end, maka yang akan dijawab itu related sama back end. Nah, tapi kalau misalnya di front end, maka yang akan dijawab itu yang berkaitan dengan front end begitu. Mungkin pernah tahu slicing seperti itu, nah itu seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Yohanes. Semoga menjawab ya tadi. Oke, dari chatbox sudah tidak ada lagi pertanyaan sepertinya. Mungkin kita bisa buka pertanyaan live kali ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Oke, menarik sekali nih apa sharingnya dari Shopee, dari Yohanes dan Ceisha. Kalau saya mau tanya untuk apa namanya? Sebentar ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya.
Oke, sekarang di Shopee itu masih WFH atau gimana? Atau memang sudah kantor ya? Tadi saya lihat foto-fotonya memang sudah ke kantor ya? Coba aku bantu jawab kali ya soal ini, Mbak Tika. Jadi kalau misalkan Ya, ditanya as of now, kita masih fully working from home sih, remotely. I see. Due to this pandemic karena kemarin sempat hybrid, tapi karena ada Omicron lagi, jadinya kita di WFH-in lagi nih fully. Tapi nggak tahu nanti ke depannya gimana. We never know, pandemic is over, tiba-tiba mungkin kita ada Oke. kemungkinan untuk balik lagi ke kantor. Gitu sih. Sama ini saya juga mau tanya dong, Cesya, kalau misalnya ini kan Shopee lagi buka gede-gedean gitu ya, rekrutmennya ya. Nah, itu kalau misalnya satu posisi itu yang masuk bisa bisa banyak banget dong pastinya. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman di sini mau apply ke Shopee gitu ya, apa yang perlu diperhatikan sih supaya misalnya supaya CV-nya bisa langsung dilirik gitu ya? What will be the priority gitu? Kira-kira Oke, ada thank you something Mbak yang ini nggak? Tika. Boleh. Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak yang tadi ya kalau untuk terkait dengan CV. Maksudnya mau nggak mau CV itu kan adalah filter pertama nih yang kita bisa lihat as a recruiter. Kita mau lanjutin anak ini ke step Yap. selanjutnya atau enggak itu dari CV, mau nggak mau. Makanya CV yang baik itu penting banget untuk dipersiapkan. Dan mungkin untuk step-step berikutnya untuk this particular tech role ya, pastinya yang harus disiapkan adalah both technical dan juga another soft skill penunjang gitu. Tadi udah sempat Yohanes jelasin juga, mungkin itu yang lebih detail ya tentang skill setnya gimana, problem solving dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan kalian mau latihan juga technicalnya, kalian bisa coba latihan-latihan nih guys, atau pelajari lagi fundamental, misalkan front end tuh gimana sih, back end gimana, QA gimana. Yang penting dari role yang kalian apply gitu. Atau mau latihan coding juga boleh banget. Biasanya ada platform-platform online yang provide soal latihan untuk coding gitu. Biasanya Codility, HackerRank gitu sih paling. Oke. Ada penanya lagi nih, kayaknya ada 2 lagi. Gimana, mau dijawab nggak ya kira-kira? Satu dari Selika dari Universitas Brawijaya. Ya, ingin bertanya dalam job fair ini apakah Shopee menerima fresh grad dari diploma dan karakter karyawan seperti apa yang dibutuhkan di perusahaan ini? Mungkin bisa dibantu Cesya kali ya? Boleh. Thank you Salika untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau ditanya kita open untuk diploma atau enggak, open gitu ya. Jadi for your information kita buka role yang quite new sebenarnya, baru tahun ini kita buka, namanya junior engineer gitu ya. Nanti ada di career page, bisa langsung dicek juga namanya junior engineer. Itu kita open sih. Jadi nggak harus yang sarjana, cuma kita open juga buat yang D3 gitu. Dan kalau untuk requirements-nya sendiri kurang lebih mirip sih. Bedanya adalah kalau junior engineer ini akan undergo a series of training dulu selama 6 bulan gitu ya. Nanti kalian dapat exposure nih both front end ke back end juga, even ada QA juga gitu ya. Jadi nanti selama 6 bulan akan tektokan langsung sama mentor kalian yang coming from our senior engineer gitu ya, bisa langsung belajar dan nantinya baru setelah 6 bulan itu di-assign gitu ke front end kah, ke back end kah, atau ke QA. Gitu sih. Oke. Thank you atas penjelasannya. Next-nya dari Regia. Izin bertanya, untuk tes coding saat interview itu ada berapa tahap interview, Kak? Dan untuk tesnya itu tentang TDD atau OOP atau technical sesuai posisi yang di-apply? Thank you. Gimana nih, Kak? Cesya atau Yohanes yang bisa jawab? Tahap interview. Yohanes kali ya. Oke. Oke, Oke, Yohanes. aku bantu untuk yang ini ya, terkait tahap interview, lalu juga ada TDD, Test Driven Development atau OP, Object Oriented mungkin ya, Oriented Programming. Oke, jadi untuk yang pertama dulu ya, thank you banget buat udah nanya ini. Jadi tahap interview di tes coding, di tahap interviewnya ada berapa tahap gitu ya. Nah, untuk tes codingnya ini ada 3 tahap sebenarnya. Jadi untuk yang pertama sudah Cecia sebutkan tadi, jadi ada online test, di mana dari online test itu kalau misalnya kalian pass grade-nya gitu ya, itu akan diundang untuk user interview 1, di mana di user interview 1 itu akan ada tes codingnya begitu. Nah, setelah di tes codingnya ini selesai di user interview 1, kalau misalnya pass gitu ya, itu akan dilanjutkan ke user interview 2, ya, tingkatannya lebih tinggi lagi, nanti yang akan interview, itu nanti juga akan ada tes codingnya,
begitu. Jadi bisa aku bilang ada 3 tahap begitu. Nah, untuk tesnya itu apakah TDD, OOP, atau technical sesuai posisi yang di-apply gitu ya. Nah, untuk TDD atau OOP itu lebih ke konsep begitu. Jadi mungkin teman-teman kuatin dulu di konsepnya kalau misalnya TDD atau OOP-nya gitu ya. Dan untuk tesnya itu kita lebih ke soal-soal yang mungkin bersifat problem solving begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering HackerRank, sering main ke LeetCode gitu ya, memecahkan soal-soal di LeetCode atau HackerRank. Nah, itu kemungkinan besar pasti bisa untuk mengerjakan soal yang ada di tesnya Shopee begitu. Oke, terima kasih Terima Yohanes, kasih. menarik sekali. Oke, selanjutnya dari Reza Putra. Reza Putra bertanya mengenai jenjang karir untuk tim tech di Shopee, junior, middle, senior. Apakah dari Shopee memperbolehkan 3 bulan notice untuk bergabung? Gitu. Siapa yang Oke. bisa bantu nih? Cesia kali ya? Iya, aku coba bantu jawab ya, Mbak Tika. Ya. Jadi untuk jenjang karir sebenarnya tadi kita udah sempat mention juga pastinya kalau misalkan baru graduate itu masuknya ke junior level ya. Junior level tuh 0 sampai 1 tahun pengalaman biasanya. Terus nanti akan di-review your performance during the year dan nanti di akhir tahun bisa diomongin tuh untuk promotions atau enggak gitu. Dan nanti langsung lanjut ke middle biasanya junior, middle tuh 2 sampai 3 tahun, 2 sampai 4 tahun tuh masih masuk middle, terus lanjut ke senior dan langsung ke managerial tuh kalau udah di atas 15 tahun biasanya. Itu. Terus kalau untuk 3 months notice gimana ya? Sebenarnya itu masih acceptable sih. Cuman memang kita utamain yang kalau bisa 1 sampai 2 bulan notice maksimal. Gitu. Tapi maksudnya bisa di-discuss juga kalau memang itu memang itu regulasi dari your current company, harusnya kita masih bisa diskusi kalau 3 bulan notice. Gitu sih. Oke, terima kasih. Jadi masih bisa ya untuk 3 bulan notice sama untuk tadi berdasarkan pengalaman berarti ya. Berdasarkan pengalaman kalau misalnya baru fresh graduate itu masuknya otomatis ke junior dulu ya. Benar. Benar. Kemudian kita lihat lagi 2 tahun pengalaman sampai 4 tahun pengalaman masuknya ke middle ya. Setelah itu baru managerial level. Oke, terima kasih. Yang terakhir mungkin ya, karena waktunya sudah jam 3.48. Dari Rama, saya izin bertanya apakah Shopee menerima undergraduate yang masih kuliah? Silakan. Oke, thank you Batika, and also thank you Rama untuk questions-nya. Sebenarnya kalau ditanya undergraduate boleh apply atau enggak, untuk full-time position unfortunately nggak bisa memang gitu, karena dari kita, dari tim, dari your manager juga pastinya expect anaknya untuk bisa join us, bisa commit untuk kerja dari full day kan, maksudnya dari Senin sampai Jumat dan dari pagi memang sampai malam biasanya gitu kan, takutnya akan clash juga sama your classes atau ganggu jadwal belajar dan lain-lain gitu. Jadi untuk full timer memang unfortunately belum. Jadi kita memang prefer anak yang udah lulus, at least udah sidang gitu ya, boleh, dan udah dapet SKL itu boleh gitu ya. Cuman kalau misalkan undergraduate kita ada kok another opening, itu ada junior engineer yang tadi udah aku sempat mention gitu ya, karena itu kan akan ikut training anyway gitu. Jadi final year student boleh banget apply kalau memang bisa commit nih untuk ikutin trainingnya selama 6 bulan itu. Dan juga intern sih sebenarnya, internship program kita juga open quite a lot gitu ya, maksudnya macam-macam juga. Biasanya kita buka front end, buka back end, buka QA, itu boleh banget tuh jadi alternatif untuk undergraduate kalau mau coba belajar dan juga coba kerja di real projects di Shopee. Gitu sih. Oke, terima kasih Cesia. Jadi ada intern juga ya, ada intern juga sama ada junior juga ya. Oke, nah ini mohon maaf sekali nih karena waktu gitu ya. Jadi walaupun kita tahu ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sempat dibalas. Jadi karena karena memang waktunya nggak cukup, bisa yang masih mau bertanya-tanya bisa langsung ke booth-nya Shopee gitu ya abis ini ya. Karena juga ada di sana, jadi bisa ada interaksi live chat di sana dengan Mbak Cesia mungkin atau Yohanes gitu yang standby di sana seperti itu ya. Tapi last one, saya mau tanya dong untuk Yohanes dan Cesia, kira-kira ada tips nggak dari kamu berdua gitu ya
untuk untuk para peserta di sini baik yang masih kuliah atau baru lulus gitu ya. Kira-kira tipsnya dari kalian apa nih? Dari aku duluan mungkin ya. Boleh, boleh dari Yohanes Oke, dulu. oke, oke. Jadi kalau untuk tipsnya, jadi kalau misalnya kita mau apply di Shopee gitu ya, ini ya, Mhm, dari sisi engineer gitu ya, yap, don't forget the basic gitu. Karena basicnya itu jadi gini, mungkin aku share pengalaman juga. Jadi kalau misalnya mhm, tes di Shopee itu kadang kita udah apa ya nggak ngira gitu. Ternyata yang muncul itu mungkin soal basic gitu, yang mungkin dari oke. basic ini tuh menuntun kita untuk bisa ke yang lebih advance lagi Tinggi, gitu. oke. Jadi jangan lupain untuk yang basic itu sendiri gitu. Nah, dan juga keep learning gitu, keep learning, keep trying gitu karena di engineering sendiri itu kita akan berkembang kalau misalnya kita tuh doing research, kita doing apa ya training kayak gitu-gitu, ambil course dan lain-lain itu penting sekali itu. Dan juga selalu ingin tahu, jadi kayak walaupun kayak mungkin minat masing-masing orang beda gitu ya, mungkin Mhm, minatnya di front end gitu, cari tahulah juga hal-hal yang berhubungan dengan role lain gitu. Jadi kayak I see. dari back end, dari SRE gitu ya. Nah itu dipelajari dasar-dasarnya aja, it's okay gitu. Oke, Jadi jadi kalau begitu. dari Yohanes back to basic ya? Harus tahu Yes, basicnya benar dulu. benar 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 gitu. Jadi walaupun basicnya itu di bidang yang kita passionate sendiri, jadi juga Mhm. basic dari yang lain-lain juga itu juga cukup penting begitu. Oke, terima kasih. Kalau dari Chesya? Oke, kalau dari aku paling nambahin dari Yohanes ya. Jadi kalau Mhm, misalkan untuk interviewnya, prepare yourself sebelum interview. Mungkin bisa latihan dulu gitu ya, untuk bikin, a quick introduction aja yang informatif untuk disampaikan ke recruiter. Terus nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di-list dulu sebelumnya, jadi nanti lebih enak juga buat ngobrol-ngobrol, relax, mhm. enjoy, nggak perlu takut, nggak perlu nervous gitu ya, karena anyway kita cuma ngobrol-ngobrol aja kan gitu. Terus jangan lupa juga on top of technical skill, pasti kita juga assess soft skill kalian guys. Jadi dari yang paling simpel aja sih kayak be on time gitu ya, datang tepat waktu saat interview online maupun offline gitu, karena itu juga matters banget sih buat kita-kita di sini. Gitu. Oke, thank you Chesya. Jadi tadi dijelaskan mengenai tips interview ya, tips interview sama basic juga jangan jangan lupa research dan segala macam gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, saya sampaikan lagi, tadi mungkin, takutnya kelewatan. Jadi bagi para peserta akan mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinworks. Dia akan dikirimkan ke email, yang diregistrasikan di Zoom ini gitu ya. Nah, tapi, sebelum kita mengakhiri acaranya, kita mau foto bareng dulu nih sama peserta. Kira-kira, bisa dibantu operator? Mungkin bisa turn on, the camera jadi supaya kita bisa foto bareng. Oke, Thank semuanya you. dibuka videonya. Kita akan sesi foto bersama. Oke, tunggu sampai semua kebuka ya. Nanti akan ada Oke. dua gaya, yang satu foto formal, yang satu foto bebas ya. Mhm. Oke, oke, udah semua. Yap. Oke, standby ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, untuk gaya bebasnya, sekali lagi gaya bebas semua. Foto bersama. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Thank you. Jadi cuman satu ya? Cuma satu page ya? Ya, ada satu patch doang. Satu Oke, sheet. oke. Oke. Oke, terima kasih banyak atas sharing-nya dari Yohanes dan Chesya dari Shopee Indonesia. Sangat-sangat, luar biasa ya sharing-nya hari ini. Terima kasih bagi peserta sekalian yang mengikuti acara Career Fair kali ini. Jangan lupa tadi jika masih ada pertanyaan bisa langsung ke booth Shopee dan, since ini lagi massive recruitment, jadi bagi yang memang sudah kualitasnya oke, kriterianya cocok gitu ya, bisa langsung apply saja ke, posisi-posisi yang ada di Shopee sekarang. Terima kasih, sukses buat semuanya. See you next round. Bye.
You, bye. Thank you Thank semua. you.